Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with Mr. Iwan. How are you today? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I hope you are always healthy and happy. Anak-anakku yang solih dan solihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bertemu kembali bersama Pak Iwan dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Today we are going to learn Islamic Religious Education. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab tentang perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad SAW di kota Mekah. Akan tetapi sebelum kita awali pelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Let's start and listen today with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, selanjutnya silahkan menyimak video pembelajaran dari Pak Iwan. Selamat belajar. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Sebelum membahas lebih jauh perjuangan Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, alangkah baiknya kita memahami atau mengetahui keadaan kota Mekah sebelum datangnya agama Islam. Anak-anakku yang solih dan solihah, kota Mekah atau bangsa Arab pada umumnya sebelum datangnya Islam berada pada zaman jahiliyah atau bisa disebut juga zaman kebodohan, di mana pada saat itu masyarakatnya banyak yang menyembah berhala, mabuk-mabukan, melakukan pembunuhan, begitu juga perzinahan. Pada zaman saat itu tidak ada pegangan hukum yang harus dihormati atau ditaati. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Yang kuat pasti menindas yang lemah dan seterusnya. Masyarakat yang demikian adalah masyarakat yang oleh orang barat disebut cannibal society, yaitu masyarakat yang menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan hidupnya. Oleh karena itu, keadaan Mekah sebelum datangnya agama Islam yaitu berada pada zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Di tengah kebodohan masyarakat Mekah dan Arab pada umumnya, Allah mengutus orang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang memiliki pribadi mulia dan agung, hingga Allah mencatatnya dalam firman-Nya dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang bunyinya, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang dikenal memiliki sifat jujur, amanah, pemberani, dan masih banyak lagi. Seperti halnya pemberani, pemurah, pemaaf, tidak sombong, sederhana, dan rendah hati, maka pantaslah jika Allah memilihnya sebagai teladan umat sepanjang masa. Lalu strategi apa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Di sini Pak Iwan membahas dua strategi. Yang pertama yaitu strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Anak-anakku yang solih dan solihah, awal dakwah Nabi Muhammad di Mekah adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal ini karena menyesuaikan kondisi masyarakat Mekah saat itu. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad juga sangat bertentangan dengan Tuhan bangsa Arab atau masyarakat Mekah saat itu yang banyak menyembah berhala. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW ingin sangat berhati-hati dalam berdakwah supaya dakwahnya berjalan dengan lancar dan berhasil mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun strategi dakwah yang kedua adalah berdakwah dengan cara terang-terangan. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan telah lama tidak menerima wahyu, maka turunlah wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Bunyi ayatnya sebagai berikut.
fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Surah Al-Hijr ayat 94. Anak-anakku yang solih dan solihah, mula-mula dakwah ini dilakukan di kalangan sanak saudara terdekat dan kalangan tertentu. Lama-lama dakwah ini dilakukan secara terbuka dengan mengundang semua golongan masyarakat. Nah, dalam perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad SAW banyak mengalami kegagalan, begitu juga keberhasilan. Salah satu keberhasilannya adalah yang pertama, adanya asabiqunal awalun, yaitu orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW yang pertama masuk Islam. Siapakah mereka? Yang pertama ada Siti Khadijah, yaitu istrinya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada Abu Bakar. Yang keempat ada Zaid bin Harithah. Yang kelima ada Bilal bin Rabah. Lalu apa sih misi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW? Nah, di sini ada beberapa misi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, antara lain sebagai satu, untuk menyempurnakan akhlak. Karena pada saat itu masyarakat Mekah dan masyarakat Arab pada umumnya berada di zaman kebodohan atau zaman jahiliyah. Di sana tidak ada hukum yang pasti, di mana-mana ada kejadian kriminal. Dan zaman jahiliyah terdapat banyak perampokan, pembunuhan, perzinahan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia, khususnya pada masyarakat Makkah saat itu. Yang kedua, diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk membangun manusia mulia dan martabat, tentunya dengan syariat Islam yang diajarkannya. Yang ketiga, diutusnya Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai bentuk untuk berbagi rahmat bagi seluruh alam. Selain kepada manusia, diutusnya Nabi Muhammad SAW dikhususkan untuk menebar atau berbagi rahmat kepada seluruh alam semesta, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, kalau tadi kita sudah membahas terkait strategi dakwah Nabi Muhammad SAW, begitu juga misi yang Allah berikan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW dalam berdakwah di muka bumi. Selanjutnya kita akan membahas hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Kira-kira kenapa sih Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah? Di sini Pak Iwan akan membahas 3 saja. Yang pertama, pada saat itu dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah banyak penolakan dari orang-orang Quraisy, sehingga terpaksa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, selain banyak penolakan, Nabi Muhammad SAW dapat atau mendapatkan banyak gangguan dari kaum Quraisy atau dapat banyak gangguan dari orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, selain itu Nabi Muhammad SAW juga banyak mendapatkan penyerangan secara fisik dari orang-orang yang menolak dakwah beliau. Oleh karena itu Nabi Muhammad memutuskan atau diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi video pembelajaran dari Pak Iwan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Selanjutnya silahkan anak-anak mengerjakan tugas sesuai instruksi yang sudah Pak Iwan berikan. Selanjutnya Pak Iwan mohon pamit. Terima kasih sudah menyimak video dari Pak Iwan. Pak Iwan berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan menjaga sholat 5 waktu serta berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih, Pak Iwan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dan semangat itu hebat.